Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya senantiasa memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta beserta segala isinya, karena tidak ada satupun kebaikan kecuali datangnya hanya dari Allah. Tidak ada satupun yang kita pandang sebagai keburukan kecuali pada hakikatnya setelah kita kaji lebih dalam kita akan sadar semuanya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semoga kita tergolong masuk ke dalam umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar akhlak dan tasawuf. Bagaimana harapan kita semua sebagaimana yang Allah gambarkan di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk sampai kepada Allah, inilah yang disebut dengan istiqamah. Jamaah rahimakumullah, apa makna istiqamah? Istiqamah diartikan oleh para ulama sulukul siratal mustaqim. Istiqamah itu esensinya adalah kita menapaki jalan yang lurus. Itu makna istiqamah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah tak biarkan kita ini terbengkalai. Allah tak biarkan kita ini hidup tanpa ada petunjuk dan bimbingan. Makanya setelah kita diciptakan, Allah pertama berikan untuk manusia yang namanya fitrah. Tidak ada satupun manusia kecuali lahir membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap anak manusia lahir dalam kondisi fitrah. Apa makna fitrah di sini? Ada kecondongan untuk mengenal Tuhan. Ada kecondongan untuk tunduk patuh berserah diri kepada Tuhan. Makanya di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa di alam ruh yang kita semua sudah mengalaminya namun kita tak ingat. Apa kata Allah? Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum
wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada anak-anak Adam ketika kita masih di alam ruh, bukankah aku Tuhan kalian? Kata, bukankah aku Tuhan kalian? Ketika itu semua ruh menjawab, qalu bala, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Maka fitrah yang ada dalam diri setiap orang ini di momen-momen tertentu akan menguat, khususnya di momen-momen sulit. Ketika orang sakit, dia ingat sama Allah. Ketika orang dihadapkan dengan banyak problem dan masalah, kita sadar manusia sebagai makhluk yang begitu lemah, tak mampu menghadapi itu semua dengan kekuatan kita. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau biarkan aku sekedar mengandalkan kemampuanku semata, walaupun hanya sekejap. Di saat kita lemah, menguat fitrah berketuhanan. Nah, bukan hanya fitrah, Allah Subhanahu wa taala juga utus seorang nabi. Seorang nabi yang merupakan utusan Allah. Allah turunkan bersamanya kitab suci yang merupakan firman Allah. Tujuannya apa? Untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita. Coba bayangkan berapa banyak dalam hidup ini hal-hal yang tak mampu dijawab oleh akal manusia. Kalau manusia ditanya, kenapa kau ada di muka bumi ini? Tak bisa kita jawab. Setelah mati kau kemana? Untuk apa kau ada? Ini pertanyaan paling dasar yang sayangnya akal manusia tak mampu sekedar mengandalkan logika untuk menjawab itu semua. Nah, jawaban itu kita dapat dari siapa? Ada seorang nabi, utusan Allah yang nyampaikan, hidup ini cuma sementara, tujuan kalian adalah untuk beribadah pada Allah. Tak cukup nabi diutus, dia juga membawa kitab suci. Nah, jadi tuntunan ini semua, inilah yang kita pintakan minimal 17 kali sehari semalam dalam tiap rakaat salat kita. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika kita telah Allah tunjukkan mana jalan yang lurus dan kita ikuti jalan lurus itu, di saat itulah kita disebut istiqamah. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada dua titik, garis yang lurus adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Saya buat titik di ujung meja ini dengan di ujung sini. Kalau kita tarik garis menghubungkan dua titik, maka garis yang paling pendek yang menghubungkan antara dua titik ini, itulah garis yang paling lurus. Bisa saja ditarik putar-putar dulu ya, terhubung juga tapi panjang. Maka hakikatnya ketika seseorang beristiqamah menapaki jalan yang Allah bimbing untuk bisa sampai kepada Allah, ini adalah jalan paling singkat bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita menempuh jalan yang jauh, berputar-putar, keliling banyak. Tapi ketika kita ingin sampai kepada Allah di waktu paling singkat, di waktu yang paling efisien, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menempuh jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah. Istiqomah
dalam agama bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, ada istiqamah dalam ucapan. Yang kedua, ada istiqamah dalam perbuatan. Yang ketiga, ada istiqamah dalam niat. Dan yang keempat, istiqamah dalam segala yang tidak kita senangi. Jadi ini semua muncul nilai-nilai istiqamah. Pertama kita bahas istiqamah dalam ucapan. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dari semua anggota tubuh kita yang ada, itu anggota tubuh yang paling berpotensi dan paling banyak jenis dosanya itulah lisan. Dibanding mata, dibanding tangan, dibanding kaki, dibanding anggota tubuh yang lain. Lisan ini, walaupun tak bertulang lidah ini, tapi inilah anggota tubuh yang paling banyak berbuat dosa dan kesalahan. Tergelincirnya kaki tidak lebih parah dibandingkan tergelincirnya lisan. Kalau lidah udah tergelincir, salah ngomong, ini kadang-kadang urusan lebih panjang, lebih ribet dibandingkan sekedar kalau terkilir ataupun terluka karena terjatuh kaki kita. Maka lisan ini perlu untuk diistiqamahkan. Apapun yang kita ucapkan, hendaklah kita ucapkan sesuai dengan tuntunan jalan yang lurus. Mana perkataan-perkataan yang Allah ridhoi, ucapkan. Itu bentuk istiqamah. Makanya di antara perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai apa? Kalimat thayyibah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak perhiasan dalam kehidupan dunia. Tapi harta dan anak enggak kekal. Tapi yang kekal itulah adalah amal soleh, termasuk ucapan. Maka dijelaskan termasuk di antara ucapan al-baqiyat as-salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ucapan. Ketika kita senantiasa mengucapkan kata-kata ini pada posisi yang tepat, ini menandakan kita istiqamah dalam ucapan. Nampak sesuatu yang menakjubkan. Subhanallah. Kita mensucikan Allah dan segala apa yang Allah perbuat dari penciptaan, dari segala bentuk kekurangan. Ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Sikit pun kita tidak melihat ada cacat pada penciptaan Allah. Ucapan ini bagian dari istiqamah. Ketika seorang dapat nikmat, otomatis dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kadang-kadang kita lebih ingat memuji orang dulu sebelum kita memuji Allah. Padahal orang membantu kita agar kita bisa sukses dalam setiap amalan-amalan yang kita buat, itu pun tak lepas karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Jadi segala kebaikan yang paling pantas dipuji siapa? Allah. Makanya orang dapat nikmat alhamdulillah. Ketika dia ingin mengawali pekerjaan apapun, otomatis lisannya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin zibal la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap amal kebaikan, urusan-urusan penting tak diawali dengan membaca bismillah,
maka amalan itu akan terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, istiqamah diawali dari lisan kita. Makanya disebutkan dalam hadis, la yastaqimul mar'u hatta yastaqim lisanuhu. Seorang itu tidak akan istiqamah sampai lisannya terlebih dahulu istiqamah. Kalau lidah sudah istiqamah, tidak tergelincir, tidak ngomong sembarangan. Makanya kalau kita lihat ketika seorang melaksanakan ibadah haji, bisa dikatakan puncak dari pengamalan rukun Islam yang 5. Salah satu amalan paling berat menjaga lisan di situ. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang-orang yang sedang melaksanakan fardu haji, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Orang kadang-kadang terbiasa bercanda pun harus yang berbau porno, berbau candaan-candaan seksual, terbawa sampai ketika berangkat ke haji. Allah katakan, fala rafath. Ini tempat suci, candaanmu pun jangan kau bawa kata-kata yang kotor. Wala fusuq, jangan pula kita melanggar aturan yang kita sudah tahu itu dilarang Allah. Wala jidal, janganlah pula kita saling berbantah-bantah, berkelahi kita satu dengan yang lain. Kenapa? Boleh jadi karena ketidaksabaran kita. Jadi istiqomahnya seseorang dilihat dari bagaimana lisannya dikontrol untuk senantiasa mengucap kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita pahami hadis ini, kita akan sadar betul betapa berat tanggung jawab bagaimana mengistiqomahkan lisan ini. Apa kata Rasulullah? Rubba kalimatin yaquluhal mar'u la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Berapa banyak, kata Rasul, perkataan yang diucapkan seseorang, dia tidak ambil pikir tentang kata yang diucapkannya, padahal kata-kata itu nanti pada hari kiamat menjadi sebab dia diletakkan di dasar neraka jahanam 70 tahun. Berapa banyak kata-kata kita omongkan saja, gak kita pikirkan. Makanya dalam Islam, pikirkan sebelum kau bicara. Tak mungkin seorang itu bisa istiqamah lisannya selama dia belum menata kata-kata yang diucapkan oleh lisannya. Ini yang pertama, istiqamah dalam ucapan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, istiqamah ini juga bisa kita lihat dalam perbuatan. Artinya apa? Orang yang istiqamah dalam perbuatan, istiqamah mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan dia jauhkan dirinya dari segala apa yang Allah larang. Itu makna istiqamah. Salat sebagai perintah agama, dia laksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Ketika dia laksanakan salat dengan penuh komitmen, dia rasakan kebutuhan dirinya akan salat, maka muncullah keistiqomahan dalam salat. Begitu juga ketika dia laksanakan amal-amal rutin harian, membaca wirid pagi dan petang, membaca Al-Quran. Ketika dia laksanakan itu semua dengan rutin, seperti dikatakan Rasulullah,
ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling berkesinambungan, walaupun dari sisi jumlah sedikit. Kalau ditanya mana bagus orang bulan Ramadan khatam sampai 10 kali, tapi di luar Ramadan tak buka-buka Quran sampai Ramadan berikutnya. Atau ada orang walaupun tiap hari hanya 1 halaman tiap hari, tapi dia baca. Nah, ini bagian dari perbuatan yang menunjukkan kepada kita keistiqomahan. Sekecil apapun perbuatan baik, tetap kita laksanakan perbuatan itu secara berkesinambungan, karena yang Allah Subhanahu wa taala sukai dari para hambanya adalah amalan-amalan yang berkesinambungan. Makanya jamaah rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang lebih disesali Nabi, dan Nabi begitu sedih ketika ada satu amalan udah biasa Rasulullah buat, tiba-tiba nggak bisa dilanjut. Kita pun perlu merasakan kesedihan itu. Ada amal yang baik, misalnya kita biasa sedekah, kasih makan orang tiap Jumat, tiba-tiba berlalu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Mungkin karena masalah ini dan itu, akhirnya kita tak mampu melaksanakannya. Ini melahirkan penyesalan yang begitu luar biasa dalam hati seorang mukmin. Kenapa? Karena dia merasa sekecil apapun kebaikan, nilai kebaikan itu ketika kita mampu melaksanakannya dengan berkesinambungan. Makanya kalau kita lihat dalam Islam dikatakan, siapa yang menunjukkan amal kebaikan kemudian amal itu diikuti orang banyak, maka baginya pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi ketika kita melakukan satu amalan yang baik, ditinggal orang terinspirasi dengan amal kita itu. Ini bagian dari keistiqomahan. Dan tentunya sebagaimana sulit menjaga istiqomah dalam ucapan, apalagi menjaga istiqomah dalam perbuatan. Kenapa? Ada aja. Karena yang namanya manusia ini mengalami apa yang kata Rasulullah, fase-fase futur. Kita merasa kadang-kadang kok lemah sekali, malas, tidak memiliki semangat dan spirit yang sama seperti yang kita rasakan sebelumnya. Nah, di momen-momen ini itulah tantangan istiqomah betul-betul diuji. Orang-orang yang beriman, kalaupun kita mengalami fase futur, kita tak akan biarkan futur itu mengambil waktu kita terlalu panjang. Bagaimana kita mencari motivasi dan semangat untuk kemudian kembali beraktivitas, melakukan amal-amal soleh sebagaimana yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Yang namanya manusia wajar, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah sebagaimana iman itu berkurang. Tapi ketika iman berkurang, tantangan terbesar bagaimana dengan nilai istiqomah yang ada pada diri kita. Kita tak membiarkan amal-amal yang terus berkurang itu makin menggerus keimanan kita. Jamaah rahimakumullah. Ada yang ketiga, istiqamah dalam niat. Niat pun membutuhkan istiqamah. Inilah yang dikatakan Nabi, istiqamahnya hati. Jadi istiqamah dalam niat itu berangkat dari apa? Istiqamahnya hati. Kalau hati sudah istiqamah, maka ini juga akan berpengaruh kepada organ tubuh yang lain.
La yastaqimul mar'u hatta yastaqim lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqim qalbuhu. Tidak akan istiqomah seseorang sampai lidahnya istiqomah, dan lidah tidaklah istiqomah kecuali karena istiqomahnya hati. Bagaimana istiqomahnya hati? Tentunya tidak ada satupun perbuatan manusia, Bapak Ibu sekalian, kecuali perbuatan itu akan mempengaruhi sikap dan apa yang akan kita kerjakan. Semua perbuatan pasti ada motifnya, pasti ada dorongannya, pasti ada niatnya. Makanya kalau kita lihat orang yang istiqomah, apapun perbuatannya selalu lillah. Lillah. Ya. Mau pekerjaan itu berat, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi ketika kita laksanakan amal-amal itu niatnya adalah lillah, bukan untuk yang lain, maka kita akan merasakan campur tangan Allah yang memudahkan bagi kita untuk dapat menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Itu kita rasakan betul luar biasa. Jadi istiqomah hati itulah yang diistilahkan dengan niat yang istiqomah. Apapun pekerjaan, niat kita karena Allah. Niat kita kebaikan dunia akhirat. Niat kita bukan digantungkan kepada semata-mata ya kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya apa? Fana. Karena kalau kita melakukan amal kebaikan, niatnya pun tak istiqomah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua niat-niat selain berharap ridho Allah itu hanya akan sekedar meninggalkan kekecewaan dan penyesalan. Kalau ada orang merawat anak angkat, bagus, artinya dia merawat anak angkat. Ya, dia bantu, disekolahkan, dididik. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, supaya nanti waktu aku tua ada yang ngurus deh. Yang terjadi apa? Berapa banyak anak dibesarkan, udah besar, dia pun tak ngurus juga. Nah ini bagaimana? Tantangan terbesar adalah setiap apapun yang mau kita kerjakan, hati ini hanya berkiblat atau menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ucapan, istiqomah perbuatan, istiqomah niat, kemudian istiqomah dalam meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Jadi dalam meninggalkan maksiat itu pun perlu istiqomah. Jangan hari ini buat, besok nggak buat. Nah, jamaah rahimakumullah, ada ungkapan yang disampaikan para ulama, meninggalkan maksiat lebih baik daripada memproses taubat. Yang namanya kita buat salah, bertobat, ya bagus. Tapi jangan lupa, tiap perbuatan Allah murkai sudah sempat kita kerjakan. Walaupun kita bertobat, perbuatan dosa itu sudah meninggalkan bekas di hati. Perbuatan dosa itu meninggalkan nokta hitam di hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Semakin banyak nokta hitam ini di dalam kalbu, semakin kita ini sulit untuk istiqamah secara sempurna. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, saya selalu katakan, dalam beragama ini tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama melebihi istiqamah. Kalau seorang pedagang, businessman, businesswoman, kalau ditanya, coba Anda ringkas aktivitas bisnis
pada satu kata. Pasti kebanyakan orang akan mengatakan kata untung. Begitu. Karena tujuan orang berbisnis apa? Dapat untung. Itulah tujuan terpenting. Nah, kalau ditanya, sebutkan satu kata untuk menggambarkan pengamalan agama semuanya. Tidak ada kata yang lebih representatif menggambarkan hakikat beragama melebihi kata istiqomah. Itulah dia. Kalau orang sholat, ya, tapi sholatnya cuma sekali, nggak istiqomah. Kalau orang jujur, tapi jujurnya cuma sehari, nggak beragama itu. Apa yang Allah suruh, laksanakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Ditata lisan, ditata perbuatan, ditata hati. Istiqomah dalam meninggalkan segala apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menarik sekali keistiqomahan yang kita usahakan dalam hidup ini memiliki buah yang begitu banyak dalam hidup ini. Kalau orang sudah istiqamah pada ucapannya, pada perbuatannya, pada hati dan pikirannya, ini akan melahirkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita petik. Apa yang pertama? Buah dari istiqamah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup itu buah dari istiqamah. Dari mana dasarnya, Ustaz? Ada firman Allah yang mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah atas apa yang mereka sampaikan tadi, maka apa yang terjadi? Turun malaikat membawa rahmat Allah untuk hamba-hamba yang bersangkutan. Bahkan malaikat mengatakan, gak perlu takut kalian menghadapi masa depan yang gak pasti. Gak perlu takut. Wa abshiru, terimalah kabar gembira. Kalau kalian tetap dalam keistiqomahan itu, inilah tiket terpenting kalian untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Jadi istiqomah tiket yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Surga dunia dalam bentuk ketenangan batin, kebahagiaan hidup, surga akhirat, itulah jannahnya Allah. Nah, sebagian orang menganggap, oh kebahagiaan dunia itu kok udah ada duit, atau pangkatnya tinggi, atau popularitas yang tinggi. Tapi kita lihat betapa kontrasnya. Ada orang makannya pun hanya sekali sehari, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kebahagiaan. Senyum dan tertawa itu enggak hanya dimonopoli orang kaya ya. Orang pun kita lihat berapa penghasilan sehari, tapi kadang-kadang dia lebih mampu tertawa lepas dibandingkan dengan orang yang mungkin memiliki penghasilan banyak. Ada orang pantang nggak bersender, udah bersender langsung lewat. Tapi sebahagian orang, Bapak Ibu, untuk sekedar tidur perlu obat tidur. Coba bayangkan. Padahal apa yang dia khawatirkan? Uang ada, deposito banyak, ya. Rumah dijaga satpam sampai berapa orang. Tapi begitulah. Apa yang membuat seseorang itu bahagia bahkan dalam segala keterbatasan yang ada. Makanya tak sempurna iman kita, Bapak Ibu, sampai kita berani mengatakan
tidak ada orang yang lebih bahagia daripada aku kecuali orang itu lebih bertakwa daripada aku. Berani nggak kita katakan? Kalau berani, berarti betul kita rasakan. Tapi kalau kita masih anggap, ya duitku masih sedikit katanya, belum bahagia dia, masih ada, ya ketidakpuasan. Mungkin bagaimana Allah mendistribusikan rezeki, ini belum sepenuhnya lisan kita, hati kita, perkataan kita, sikap kita dalam meninggalkan apa-apa yang dimurkai Allah, itu sudah menggambarkan keistiqomahan kita. Ini yang pertama. Kalau dikatakan Bapak Ibu, apa sebenarnya esensi kebahagiaan? Bahagia itu apa? Rumusan bahagia menurut Quran sederhana saja. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bahagia itu tak takut dalam menghadapi masa depan yang tak pasti, dan dia tak larut dalam kesedihan menyikapi masa lalu yang gak mungkin lagi berganti. Ada orang hidupnya seakan-akan tersandera dengan masa lalu. Istilah anak muda zaman sekarang gak move on dia. Terus saja mikiri. Kejadian udah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, tapi sampai sekarang dia gak ikhlas dengan kejadian dan ketetapan Allah tersebut. Masih dipikirkan saja. Sehingga habis waktunya menghayal tentang masa lalu. Ini orang gak bahagia. Dan ini potret pasti ada aspek tak istiqomah dalam hidupnya. Begitu juga esensi kebahagiaan adalah ketika kita tidak khawatir, tidak takut menyikapi masa depan yang gak pasti. Ada orang karena memikirkan masa depan hingga pikiran itu merenggut masa kini. Ada orang 10 tahun lagi baru pensiun, tapi ketika pikirkan nanti pensiun susah juga ini gini. Akhirnya apa? Kondisi zaman sekarang tersandera oleh ketakutan. Nanti bagaimana ya hidupku? Ada orang belum nikah tapi membayangkan tentang pernikahan. Wah, ini kadang-kadang sampai membuat dia tak berani nikah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, itu semua dapat dihindari ketika kita laksanakan istiqomah. Kenapa? Yang menenteramkan hatimu bisa meninggalkan masa lalu yang membuatmu sedih, ya Allah. Yang bisa membuat hatimu tenang menyikapi masa depan dengan segala ketidakpastian yang ada, siapa yang bisa? Ya hanya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat sebenarnya kunci untuk bisa mendapatkan karamah Allah Subhanahu wa taala apa? Itulah istiqamah. Makanya ada ungkapan al-istiqamatu ainul karamah. Istiqomah itulah intisari dari karamah. Selama ini kalau cerita tasawuf tentang karomah, oh si fulan bisa jalan di atas air, oh si fulan bisa terbang, oh si fulan bisa ngilang, oh si fulan sholatnya pun di Mekah. Banyak dari hal-hal walaupun kita tak ingkar, tak pungkiri, tapi intisari dari karomah adalah ketika kau mampu tetap istiqomah. Itulah tandanya Allah memuliakanmu. Ya? Kalau ada orang ngaku-ngaku, aku bisa ini, bisa itu, ngaku klaim-klaim karomah, membanggakan. Tapi kita lihat pada perilakunya sehari-hari jauh dari kata istiqomah. Persaksikanlah, pasti dia nipu. Gak akan diberikan Allah kemuliaan dalam bentuk karomah kecuali itu buah dari istiqomah. Ini jangankan
Tanya, sholat di mana kau? Aku sholat di Mekah, nggak mau sholat di sini katanya. Tapi tiap hari nggak pernah kita tengok dia sholat. Nggak pernah kata-katanya itu bagus. Tapi ngakunya aku ini punya karomah begini-begini. Jamaah rahimakumullah, tak seperti itu. Jadi dikatakan tadi al-istiqamah ainul karomah. Buah yang ketiga, keistiqomahan yang kita amalkan dalam hidup kita ini punya dampak luar biasa. Nabi Muhammad pernah mengatakan, istaqimu yustaqamu bikum. Istiqomahlah kalian. Niscaya keistiqomahan kalian itu akan membuat orang-orang di sekitar kalian ikut istiqomah. Coba bayangkan suami, istri, kalau salah satu dari keduanya merutinkan tahajud, lambat laun pasangannya ikut juga itu. Lambat laun. Mungkin di awal masih malas dia, lambat laun. Ketika kita dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang soleha, ketika kita dalam ring pergaulan orang-orang istiqomah, lambat laun kita ikut. Tapi sebaliknya, kalau pergaulan kita dengan orang-orang yang jauh dari kata istiqomah, seperti dikatakan Nabi, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu juga menular. Jadi yang menular bukan penyakit aja. Akhlak tercela pun menular. Berawal dari satu orang judi online, ikut kawannya, lama-lama ikut juga. Hingga pada akhirnya yang terjadi apa? Coba bayangkan angka judi online di Indonesia sampai 2 juta lebih. 1% dari penduduk negeri ini. Apa enggak mengkhawatirkan? Kenapa? Disinilah tanggung jawab bersama kita membentuk lingkungan-lingkungan yang istiqomah. Kalau kita biarkan di lingkungan kita satu rusak, kalau tidak kuat benteng istiqomah pada diri kita, lambat laun yang rusak itu yang menular, bukan istiqomah yang menular. Karena manusia ini antara dua kemungkinan. Ya kita mewarnai orang, ya kita diwarnai orang. Siapa yang kuat? Orang yang istiqomah siap dia mewarnai orang. Tapi ketika kita tak punya keistiqomahan, kita yang akan diwarnai orang. Istaqimu yustaqamu bikum. Istiqomahlah kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian sebab istiqomahnya orang-orang di sekitar kalian. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu ya, di akhir dari penyampaian materi ini ya, maka kita pun perlu memulai bagaimana usaha membentuk rumah tangga istiqomah, lingkungan istiqomah, ya, masyarakat istiqomah. Diawali dari diri sendiri, diawali dari yang ringan-ringan saja, tapi kita lakukan secara berkesinambungan. Diawali dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Kalau kita terus menunda, kapan kita untuk memulai? Maka kita niscaya tidak akan pernah memulainya. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Istiqomah sebagai salah satu jalan yang mengantarkan kita sampai kepada Allah. Kepada para hadirin jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, sebelum kita tutup dengan doa, dipersilakan. Silakan. Ya. Jamaah rahimakumullah,
bagian tubuh manusia yang paling menentukan saleh dan rusaknya anggota tubuh yang lain adalah hati. Kalau hati baik, maka baiklah anggota tubuh lain. Kalau hati rusak, maka rusaklah anggota tubuh yang lain. Makanya tadi Rasulullah sudah mengatakan, tidak akan seorang itu istiqomah sampai lisannya istiqomah. Dan lisan seseorang tak akan istiqomah hingga istiqomahlah hatinya. Jadi hati ini perlu kita tata, perlu kita perindah. Dengan cara apa? Bersihkan hati dari segala sifat-sifat buruk dan hiasi hati dengan segala sifat-sifat yang baik. Ya, jadi kalau ada iri, dengki, dendam, sombong, besar kepala, ini yang perlu dikikis. Kemudian digantikan dengan sikap rendah hati, ya, sifat penyabar, sifat bersyukur, sifat tawakal. Ini yang menghiasi hati kemudian. Nah, kalau sudah ya kita hiasi hati dengan akhlak-akhlak yang baik ini, ya pasti itu akan tercermin tadi. Nah, jadi tepat kalau dikatakan istiqomah berkaitan dengan bagaimana menata hati. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi istiqomah dalam niat. Kenapa niat pun perlu istiqomah? Karena potensi niat berubah dan niat itu rusak bisa terjadi. Niat bisa rusak sebelum beramal. Niat bisa rusak saat beramal. Niat bisa rusak pasca beramal. Jadi di 3 waktu ini bisa rusak niat. Sebelum berbuat, kadang-kadang niat sudah rusak tadi. Aku ngajar ini untuk niat dunia. 3 kelompok tadi yang dikatakan paling duluan dimasukkan ke dalam neraka. Kelompok pertama siapa? Orang yang mati di medan perang. Ketika Allah tanya, kenapa kau meninggal di medan perang? Oh, aku pengen mati syahid ya Allah. Bohong kau, kata Allah. Kau berperang supaya kau dikatakan pahlawan dan pemberani. Dan kau sudah dipuji di dunia, maka tak ada bagianmu di akhirat. Yang kedua, orang yang dengan hartanya begitu banyak, kasih duit bangun masjid, kasih duit untuk wakaf Quran, kasih duit untuk itu. Ketika ditanya, ya Tuhan, aku kan banyak kali kasih sedekah, banyak berwakaf. Allah berkata, ya tapi tujuanmu supaya kau dipuji orang, supaya orang-orang mengatakan si fulan dermawan, si fulan ini, si fulan itu, dan kau sudah dapat pujian manusia. Ya, maka sekarang ambil bagianmu di akhirat. Seorang ahlu Quran, bagus bacaannya, tinggi ilmunya,
diajarkan untuk orang, diperdengarkan bacaan dan tilawahnya yang baik. Ya Allah, aku kan ngaji, ya Allah, aku kan berkhidmat pada kalam ilahi. Allah katakan, ya tapi kau gunakan itu semua untuk sekedar kepentingan dunia. Dan kau sudah dapat. Maka sekarang tinggal bagianmu di akhirat. Nah, jadi di sini tentunya memang istiqamah dalam niat ini penting sekali. Ketika kita sadari potensi rusaknya niat bisa terjadi sebelum beramal, ketika beramal, bahkan setelah selesai amalan itu dikerjakan. Nah, bagaimana tips supaya niat ini tidak berubah? Kuncinya jamaah rahimakumullah, segala apa yang kita niatkan untuk Allah hanya itulah yang kekal. Kalau kita niatkan untuk dunia, semuanya nggak ada yang kekal. Kalau kita niatkan untuk Allah, akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau kita niatkan sekedar untuk dunia, mungkin dunia dapat, tapi akhiratnya nggak dapat. Nah, jadi caranya bagaimana supaya niat jangan ke dunia? Ya, kuncinya satu saja. Dunia itu tidak ada nilainya apapun di sisi Allah dibandingkan akhirat. Bukankah Nabi mengatakan, sekiranya dunia lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada salah satu sayap lalat, niscaya Allah nggak akan kasih orang kafir makanan di dunia. Tapi kenapa dibiarkan orang kafir kuat, orang kafir banyak uangnya, orang kafir menduduki jabatan strategis? Kenapa? Ini nggak ada nilainya dibanding dengan akhirat. Dalam sebuah riwayat, Nabi jalan-jalan bersama para sahabat ke pasar. Nampak ada bangkai kambing di situ. Nabi bertanya, kalau ada yang jual bangkai ini 1 dirham, ada nggak yang mau beli? Sahabat mengatakan, mana ada yang mau beli Nabi? Udah bangkai itu apa lagi orang beli? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya perumpamaan dunia di sisi Allah tidak lebih dari bangkai ini. Jadi kalau kita punya menganggap inilah yang penting, inilah yang penting, ini berarti kita nggak yakin ada akhirat. Ya, apa yang tak terbayarkan di dunia, yakinlah dibayarkan Allah di akhirat, guys. Nah, jadi memang disinilah perlu kita pikirkan selalu, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Niat akhirat dapat dunia, niat dunia nggak dapat akhirat. Nah, untuk itu supaya menghindar futur, ya di momen-momen tertentu ya kita perlu untuk merecharge, mengecas kembali keimanan kita. Ya, kumpul di pengajian seperti ini, membaca Quran, ya, masuk halaqah-halaqah zikir. Nah, ini semua bagian supaya kita tidak terus larut dalam momen berkurangnya semangat untuk beribadah atau yang disebut dengan futur tadi. Demikian dari harapan saya. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu ada teriakan lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Baik Ibu. Ya, ini masuk dalam kategori istiqamah dalam menerima segala ketetapan Allah. Menerima ketetapan Allah pun perlu kita hadapi dengan istiqamah. Inilah yang tercermin pada potret Nabi Ayub. Coba bayangkan, seorang dari duit banyak, istri banyak, anak banyak, kemudian Allah timpakan pada Ayub penyakit, satu persatu istrinya pergi, anaknya juga meninggalkan dia. Paling berat ketika kita sudah pernah punya kemudian hilang, daripada dari awal kita nggak pernah punya.
Kalau nggak pernah punya, ini nggak terlalu berat. Tapi kalau sudah pernah, kita rasakan yang banyak, tiba-tiba nggak ada. Ini rasa kehilangan itu luar biasa. Tapi istiqamah dalam menerima ketetapan Allah, walaupun tak mengenakkan hati kita. Nah, ini sebenarnya bagian dari kesabaran, bagian dari keikhlasan, bagian dari bagaimana kita menyadari apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di sisinya lebih baik daripada apa yang kita siapkan untuk diri kita masing-masing. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sama penyakit yang menimpamu, tapi boleh jadi ketika kau kaji lebih dalam, ternyata di balik penyakit itu ada kebaikan banyak untukmu. Jadi ini yang bisa membuat kita rela, ikhlas, sabar, dan punya kekuatan tidak mengucapkan kata-kata yang mengundang murkanya Allah ketika kita ditimpa penyakit. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita pagi hari ini. Mari sama kita tutup kajian kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.